Halo Anda semua, senang dapat bertemu dalam saat devosional ini. Kita baru mendengar atau menyanyi bersama-sama lagu Satu Kali Akan Ada. Hari senang buat saya. Seperti Tuhan Yesus kata, asal kau tinggal setia. Wow, kata-kata setia ini seringkali memberitahu kepada kita seakan-akan sesuatu yang sangat perfect, complete, tidak ada kekurangan. Tetapi tidak demikian sebenarnya. Ya, dan Tuhan telah menjadikan kita miliknya dan Dia sangat bertanggung jawab atas kita semua. Nah, saya ingin mengajak kita semua merenungkan bahwa kesetiaan itu bukan suatu kesempurnaan. Saya bisa mengambil contoh dari apa yang tercatat di dalam kitab Injil. Bagaimana Yudas bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi di tengah jalan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena dia mempunyai kepentingan pribadi. Ada catatan dia menyesal, tapi dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita ingat suratan 1 Yohanes mengatakan, karena memang orang seperti ini asalnya bukan daripada kita, oleh sebab itu dengan gampang dia pergi dari kita. Tetapi beda dengan Petrus. Petrus adalah seorang yang kita semua tahu. Petrus itu cuap-cuapnya kenceng, ngomongnya kenceng. Tapi begitu juga waktu dia mengalami ketakutan di saat Tuhan Yesus ditangkap, dia dengan gampang juga, dengan kencang juga dia menjawab, budak perempuan saja. Dia berkata, aku tidak kenal siapa dia, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Lalu dia pergi. Tapi ada sesuatu yang lain dari Petrus ya. Dia memang melakukan kesalahan itu. Tetapi dia tidak meninggalkan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Tidak meninggalkan untuk bersama-sama bersekutu dengan murid-murid yang lain. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Jadi Petrus dia memperbaiki di mana dia jatuh, di situ dia bangkit lagi. Dia bukan karena malu dengan kawan-kawan lalu dia meninggalkan persekutuan itu, tidak. Dan tidak hanya itu saja. Terhadap Yesus, Petrus masih terus kontak dan bersekutu. Memang kita tahu Tuhan Yesus yang punya inisiatif mencari Petrus. Dalam catatan Injil, Tuhan Yesus selalu cari Petrus. Ya, nah tidak hanya itu saja. Sampai Petrus melakukan pemberitaan Injil, sampai membuat Petrus menghadapi banyak kesukaran-kesukaran, tetapi Petrus tetap hatinya tidak bisa berubah atau jauh dari Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pesannya Tuhan Yesus justru dia pegang dengan kuat. Dia lakukan semua ya tanpa memperhitungkan dirinya. Sehingga sampai pada saat yang terakhir dia ditangkap, dibunuh, mau mati disalib. Dia sendiri dia berkata, aku sebaiknya jangan disalib seperti Yesus Tuhanku, tapi salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Nah, dari sini kita lihat, saudara, setia bukan berarti orangnya sempurna. Tapi setia juga bukan goblok-goblok amat gitu. Tapi dia tetap memikirkan tugas yang Tuhan berikan bagi dirinya. Dan itu yang dia lakukan. Tentu ini bukan kekuatan dari diri Petrus, tapi ini adalah anugerah,
Roh Kudus yang diberikan bagi Petrus. Ingatkah kita semua saudara-saudara, hari-hari ini kita menghadapi pandemi yang belum berkesudahan. Ini membuat banyak orang lalu mulai menafsir, Tuhan sudah hampir datang. Inilah akhir zaman. Dan tentu kita juga sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan sehat tentang akhir zaman. Ya, sejak Yesus datang di dunia ini itu sudah akhir zaman, dan sekarang kita di ujungnya akhir zaman, di jam-jam yang terakhir. Sebenarnya bukan kapannya Yesus akan datang itu yang terpenting. Yesus sendiri dia mengatakan, anak pun tidak tahu tapi Bapa itu yang tahu waktunya. Hanya Tuhan Yesus memberi tanda. Tandanya adalah ini, seperti zaman Nabi Nuh. Orang mengawinkan pesta pora sampai lupa Tuhan. Hidupnya senang banget sampai lupa Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Kalau sekarang semua susah, orang masih cari Tuhan, ingat Tuhan. Kalau dulu YouTube gereja nggak pernah disetel, sekarang semua orang setel gereja, YouTube gereja, ya. Semua cari. Sekarang ini semua kepikiran, kapan ini berakhir? New York 1 menit meninggal 7 orang. Hari-hari ini 1 menit meninggal 1 orang. Nah, ini sepertinya siapa akan dapat undian lebih dulu. Tetapi ingat saudara-saudara, memang akan datang satu masa sampai orang itu lupa Tuhan. Karena apa? Hidup sudah begitu senang banget. Ini tiba-tiba Tuhan datang. Nah, saya ingin kembali sedikit. Saudara-saudara, ingat, kita mesti ingat apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita. Justru Tuhan memberitahu kepada kita, pergi kabarkanlah kabar baik. Buatlah orang berjumpa dengan Yesus. Buatlah orang mengenal keselamatan yang sejati. Ini yang perlu dilakukan. Dan marilah kita semua mau semangat ke sana. Ya, sehingga apa? Sehingga macam-macam pengorbanan itu kita lakukan. Dan kita tidak merasa khawatir. Dan kita yakin kalau ini kita kerjakan, kita nggak usah nunggu waktunya Tuhan datang, tandanya apa, tiba-tiba dia datang untuk kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya sangat mengajak dan mendorong kita semua. Ayo kita siapkan diri kita. Ikutilah kelas-kelas pemuritan di gereja masing-masing. Ya, khususnya di Alpha Omega Church ada kelas pemuritan supaya kita bisa one-on-one dengan kawan kita. Kita ingin melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi kita, dan yakinlah Yesus datang itu menjadi kesukaan buat kita semua. Sementara kita happy, sementara kita enjoy, sementara kita melakukan tugas-tugas pemberitaan Injil, ini sebagai tanda bahwa kita rindu Tuhan. Saya senang dengan satu kutipan. Dia bilang begini, ya mungkin ini bergurau gitu, tapi mungkin dia mengingatkan kita. Katanya gini, doa aja enggak, memberi aja enggak, tapi maunya masuk sorga. Memangnya lu punya kenalan orang dalam? Nah ini ya. Tapi mari kita mau melakukan sesuatu. Mungkin perlu ditambahkan juga, bawa kabar Injil, bawa kabar baik juga enggak. Nuntun orang datang kepada Yesus juga enggak. Tugas-tugas dari Tuhan enggak kita kerjain, tapi kepinginnya masuk kerajaan sorga. Itu tadi pertanyaannya, memangnya lu kenal orang dalam gitu, yang bisa bukain pintu lalu kita masuk gitu. Mari kita semua mau mengerjakan ini. Oh, saya tahu kitab Wahyu ya mengingatkan kita, tetapi Tuhan hanya ingin kita ngerjakan ini dulu.
ini kita kerjakan. Ada bagian orang-orang Kristen, ada bagian dari gereja untuk melakukan itu, ada bagian dari orang Yahudi. Ya, kita mesti bisa nangkep yang sebenarnya. Dan lain kesempatan kita akan belajar sedikit tentang itu supaya kita semua tahu gitu. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Haleluya. Ya, siapa yang setia? Artinya kita bukan orang sempurna, tapi kita tetap ada di sana sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau menguatkan hati sesama kita satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain, ya, untuk memperhatikan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai wujud apa? Wujudnya kita melakukan kehendak Bapa. Dan saya percaya kedatangan Tuhan itu happy buat kita. Mungkin Tuhan menjemput kita melewati kematian, it's okay. Mungkin kita akan berjumpa Tuhan di awan-awan, satu kesukaan yang luar biasa. Oleh sebab itu marilah siapkan diri, lakukan, dan percayalah Tuhan bersama dengan kita membuat kita melihat kemuliaan Tuhan yang telah Dia sediakan bagi kita semua. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan kami ingin Tuhan, taruhlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Berilah roh setia bagi kami. Roh yang ada pada Tuhan juga ada pada kami. Karena kami telah dilahirkan baru, kami menyambut Engkau ke dalam hati kami. Tuhan Yesus, berkati kami semua, supaya kami setia pada pekerjaan yang kami kerjakan, kami setia pada keluarga di mana kami berada, kami setia untuk pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami ingin, kami setia membawa dan menjadi jembatan bagi orang-orang datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di hari-hari ini. Apa saja yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dan Tuhan mengerjakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.